Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Terima kasih para Ivan Pilah masih setia di channel Farhan Farluk. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sejarah kekejaman gereja terhadap para ilmuwan, filosof yang berbeda pandangan dengan mereka. Betapa sejarah kekejaman ini membuktikan bahwa ajaran mereka sangat otoriter. Jika ada ilmuwan-ilmuwan yang berbeda, tidak segan-segan mereka menghukum, bahkan dengan cara paling kejam, yaitu dibakar hidup-hidup. Ini dialami oleh salah seorang filosof dan kosmologi terkenal, yaitu yang bernama Bruno. Mari para Ivan Pilah kita bahas bagaimana kekejaman sejarah kelam gereja terhadap para ilmuwan ini. Juga ada bukti yang menarik bahwa penemu agama Kristen, pencetus agama kekristenan Protestan terutama, itu ternyata pernah mengatakan teori heliosentris atau teori bumi itu bulat adalah orang-orang dungu, dan dia mengatakan bahwa bumi adalah datar. Jadi kalau mereka mau mengatakan bahwa menuduh kita kaum bumi datar, mereka tidak mengaca pada sejarahnya. Pembentuk atau pencipta Kristen Protestan adalah orang-orang yang dulu ikut membenci Galileo Galilei dan mengatakan bahwa Galileo Galilei adalah orang dungu dan dia berkeras bahwa bumi adalah datar. Mari para Ivan Pilah kita saksikan pemaparan saya tentang beberapa ilmuwan yang mendapat kekejaman persekusi dari gereja. Selamat menyaksikan. Oke, mari kita bahas satu persatu para Ivan Pilah. Ilmuwan dan filosof yang dihukum oleh gereja. Sejarahnya seperti apa sih? Kenapa pengaruh gereja begitu kuat? Jadi berawal dengan dikeluarkannya Edict of Theodosius pada tahun 392 oleh Paus Theodosius. Agama Kristen memegang posisi sebagai agama negara atau state religion dari Imperium Romawi atau Roman Empire. Ini foto di sebelah adalah Theodosius I yang hidup di tahun 347 sampai 395. Nah, Christianization of the Empire atau Kristen, kekaisaran kekristenan dimulai dari 313, dikeluarkannya Edict of Milan, Edict of Milan by Konstantin. Ini bersifat legalistis Christianity, melegalkan agama Kristen. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa kekristenan adalah yang membentuk adalah Yesus, sangat jauh Selain Paulus, yang berjasa saat itu tentang kekristenan adalah Konstantin. Kita tahu Romawi adalah kerajaan-kerajaan yang berpaham pagan dulu Nah, tahun 380 Theodosius I declare Christianity the official religion of the Roman Empire. Yang kedua, all other religion were outlawed. Jadi semua kekristenan menjadi agama Imperium Romawi atau Roman Empire, menjadi state religion. Ini semua berawal dari situ sehingga gereja mendapat kekuasaan yang begitu luar biasa. Gereja mendapat kekuasaan yang melebihi bahkan para kaisar-kaisar. Gereja adalah sebagai kekuatan yang tidak tersentuh. Bahkan Paus mengatakan bahwa seorang paus adalah wakil Tuhan di bumi, dan mahkota kepausan itu adalah sebagai bumi yang melingkar di atas kepala paus. Oke, kita lanjutkan para Ivan Pilah. Nah, ini terjadi lagi berlanjut terjadi aliansi antara paus dan Raja Pipin dari Prancis. Ini kalau bacanya papang kalau ini kalau dalam bahasa Perancis papang bahasanya. Tapi saya baca bahasa biasa aja.
Berlanjut terjadi aliansi antara Paus dan Raja Pipin dari Prancis, berhasil mendirikan kerajaan kepausan atau papal state dan mengatur dukungan Paus untuk memberikan legitimasi terhadap keluarga Pipin. Ini terjadi pada akhir abad ke-8. Nah, karena begitu kuatnya cengkeraman gereja, maka siapapun yang berbeda pandangan dengan gereja akan dilenyapkan. Nah, berikut ini daftar ilmuwan atau sastrawan, filosof yang dihukum gereja karena berbeda pandangan. Yang pertama adalah kisah kelam filsuf Giordano Bruno yang dibakar gereja Katolik. Ya, yang dibakar gereja Katolik. Ucapan dia adalah seorang kosmolog, kosmologi ya, filosof dan bekas biarawan Dominikan. Dia juga bekas biarawan yang dibakar hidup-hidup oleh gereja Katolik pada 17 Februari 1600. Jadi 1600 gereja Katolik membakar seorang kosmolog ya, hidup-hidup. Ada 5 ucapan dari Bruno yang membuat dia dihukum. Yang pertama adalah Kristus adalah tukang sulap. Yang kedua, dunia kekal tetapi hukuman ilahiyah fana. Yang ketiga, hosti tidak berubah jadi tubuh Kristus. Yang keempat, masa perawan suci bisa melahirkan? Ini seperti pertanyaan kepada Bunda Maria. Yang kelima, para biarawan adalah kutu-kutu kurpret. Ini kutu-kutu kurpret ini udah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, para Ivan Pilah, kalau kita kaji dari ucapan-ucapan Bruno itu, jelas di sini adalah bagaimana dia mengkritik kekristenan, mengkritik gereja yang kekuasaannya begitu luar biasa, melebihi kekuasaan seorang kaisar. Jadi lebih bersifat seperti otoriter yang dikritik oleh Bruno terhadap gereja ini. Nah, Bruno ketakutan karena dia sempat diancam sehingga Bruno melarikan diri. Tadi saya sudah bilang dia sebagai seorang biarawan, dia mencapakkan jubah biarawannya, ia kabur lalu berpetualang ke Jenewa, ke Toulouse, ke Lyon, Paris, London, Oxford, Wittenberg, Praha, Darmstadt, Frankfurt dan Zurich. Jadi dia lari ke sana kemari ya. Ia tidak pernah menetap di satu kota selama lebih dari 3 tahun sebelum akhirnya ia kembali memenuhi undangan Mocenigo. Jadi dibujuk rayu, ditipu, diundang bahwa kamu sudah dimaafkan, ternyata dia ditangkap. Bagi otoritas gereja, pelarian Bruno ialah pengakuan. Jadi Bruno melarikan itu dianggap sebagai pengakuan dia bersalah. Mereka memecat dan mengucilkannya in absentia, jadi tanpa kehadirannya, sidang tanpa kehadirannya atau keputusan tanpa kehadiran seorang tersangka itu namanya in absentia. Tetapi bagi Bruno itu adalah pembebasan. Ini ditulis siapa? Joan Asocella di The New York Times. Oke, saya lanjutkan ya para Ivan Pilah, suaranya gimana ya? Dan ia pun menjadi orang yang kita kenal seperti sekarang ini, seorang pemikir bebas dan orang yang bakal dihukum hidup-hidup, dibakar hidup-hidup ya. Ini ada di keterangannya di seorang penulis Joan Asocella di New York Times. Nah, sebelum hukuman bakar ini dilakukan, api disulut, seseorang menyorongkan salib kepada Bruno. Namun ia memalingkan wajahnya dengan dongkol. Dia sudah nggak percaya dengan salib. Ada cerita lain yang mengisahkan waktu itu ia hanya menggeram dan gemetar serta kesakitan karena gereja telah memaku lidahnya. Jadi lidahnya ini dipaku. Gereja khawatir ia bakal menghasut massa dengan kemampuan bicaranya yang luar biasa. Jadi Bruno ini seorang yang orator. Orator itu mempunyai bicara yang bisa mempengaruhi massa, bisa mempengaruhi pendapat massa, bisa mempengaruhi pemikiran masyarakat banyak, sehingga gereja ketakutan seperti itu dan lidahnya dipaku oleh gereja supaya dia tidak bisa berbicara.
Nah, Bruno dianggap sebagai martir dalam ilmu pengetahuan. Karya-karya Bruno adalah Bruno menyusun sebuah sistem kosmologi selama 15 tahun pelariannya. Prinsip pertama dalam pemikiran itu adalah heliosentrisme atau pandangan bahwa pusat semesta ialah matahari, bukan bumi, ya. Nah, gagasan itu kita tahu, ya, saya pernah sering membahas tentang ini, mula-mula disampaikan oleh astronom Polandia yang bernama Nicolaus Copernicus. Ini pada tahun 1543. Dan Bruno dilahirkan 1538 atau 5 tahun sebelum kelahiran Bruno. 1548 Bruno lahir. Teori ini dikemukakan oleh Copernicus 1543. Selain itu, di luar pertukaran peran bumi dan matahari, semesta yang dibayangkan Copernicus tidak jauh beranjak dari geosentrisme Ptolemy yang diyakini gereja. Struktur yang terdiri dari benda-benda langit yang itu saja yang mengitari sebuah pusat dalam lingkaran-lingkaran konsentris. Sementara semesta yang dibayangkan Bruno adalah tanpa batas. Matahari, kata si Bruno ya, matahari cuma satu dari yang banyak yang tak terhitung dari di luar sana boleh jadi ada kehidupan-kehidupan lain. Dan teori ini terbukti saat ini. Ternyata banyak matahari-matahari lain, jumlahnya jutaan, ratusan juta jumlah matahari di luar sana. Ketidakterbatasan itu pun bukan gagasan baru sebenarnya. Seabad sebelum Bruno, ya, seorang Nicholas dari Cusa telah mengajukan gagasan serupa. Bedanya, Bruno menambahkan bahwa semesta ialah sesuatu yang tak terpahami dan seluruh teori tentangnya, termasuk teori yang ia susun, hanyalah sebuah pendekatan. Jadi bukan sebuah klaim, tapi pendekatan. Dia mengatakan bahwa matahari jumlahnya tidak hanya satu, bukan hanya matahari kita saja, jumlah matahari itu banyak di luar sana dan siapa bisa jadi adalah kehidupan-kehidupan lain selain di bumi. Tetapi hal ini menyinggung gereja sehingga dia dihukum dan dibakar hidup-hidup. Kekejaman yang luar biasa. Jadi bagi orang-orang oten pembenci Islam yang terjun di dunia debater saat ini, yang mengatakan Islam kejam, Islam begini, bacalah sejarah kalian, pelajari sejarah kalian, betapa hitam pekat sejarah kalian, betapa sejarah gereja kalian penuh dengan kekejaman-kekejaman yang luar biasa. Jadi jangan buruk muka kalian mencari cermin-cermin yang kotor dan dipecahkan, aturan muka kalian yang dihapus, muka kalian yang dibuang, jangan mencari kesalahan-kesalahan dari cermin-cermin atau dari orang-orang agama lain. Yang kedua adalah, para Ivan Pilah, yang mau saya bahas yang kedua di sini adalah Hipatia ya. Sebentar Pak Iwan Pilah agak ini. Yang kedua adalah Hipatia. Ya. Hipatia adalah seorang filsuf wanita yang terkenal yang ditelanjangi dan dimutilasi di altar gereja. Saya baca sekali lagi biar nggak budek yang pembenci Islam ini. Hipatia seorang filsuf wanita terkenal yang ditelanjangi dan dimutilasi di altar gereja. Dia seorang matematikawan, astronom, dan filsuf Yunani perempuan, pernah merasakan amuk masa Kristen di Iskandaria di Mesir sekitar tahun 415 atau 416 Masehi. Masa mencegat Hipatia di jalan, wanita ini diseret dan dibawa masuk ke gereja Kaisarum. Ya. Ini dibawa masuk ke Kaisarum. Di dalam gereja, mereka menelanjangi Hipatia dan memukulinya sampai mati. Dilansir Smithsonian Magazine, ya, Smithsonian Magazine ini adalah seorang majalah. Kekejian berikutnya adalah memutilasi dan pembakaran mayat Hipatia. Bayangkan, dimutilasi dan dibakar di altar gereja, bakarnya di altar. Apa yang sebenarnya mendorong segerombolan umat Kristen mengamuk dan membunuh dengan sadis seorang perempuan di dalam rumah Tuhan itu? Hipatia selain gemar belajar ilmu pengetahuan multidisipliner, ia bukan penganut Kristen. Jadi ingat, hai para oten yang membenci Islam, Hipatia itu bukan orang Kristen. Jadi kalian itu membakar dan menyiksa orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan kalian, karena kalian tidak cocok dengan pemahaman orang itu. Ia merupakan penganut paganisme yang kerap berbicara di depan khalayak tentang falsafah non-Kristen, yaitu Neoplatonisme.
Semasa Hipatia hidup, kota Iskandariah dipimpin oleh Gubernur Orestes sebagai kepala pemerintahan sipil dan Uskup Agung Sirius sebagai pemuka agama Kristen. Sirilius inilah, ini ada di film ya, para Ivan Villa searching aja di Google kisah tentang Hipatia ini. Ya, uskup agungnya itu sangat jahat yang bernama Sirilius. Dua orang pura pemimpin ini punya karakter yang bertentangan dan saling berebut pengaruh. Sirilius, seorang uskup agung ini terkenal gemar memberangus kelompok pemikir atau Kristen yang dianggap menyimpang. Sementara Orestes lebih kalem dan mengedepankan dialog sekaligus mendapat dukungan dari Hipatia. Dikutip The Daily Beast, Hipatia yang tengah naik daun masuk daftar berangus Sirilius. Terlebih kekuatan Orestes dianggap bisa digembosi jika Hipatia tidak ada. Nah, ini politik juga nih. Jadi para oten yang bilang agama dan politik, Islam itu agama politik, ini dengaran ya, dengar konten saya. Di tengah iklim konflik sektarian antara Kristen, Yahudi dan pagan yang juga tengah membara pada waktu itu di Iskandariah, tak sulit menemukan para massa Kristen yang mudah bergerak untuk menghabisi siapapun yang dianggap musuh. Hipatia pun langsung jadi sasaran. Dia diseret, dimutilasi di altar dan dibakar. Kekejaman macam apa nih? Ini dilakukan di rumah Tuhan katanya. Jadi para oten-oten pembenci Islam, penista Islam, bacalah sejarah kalian. Betapa kelam hitam pekat sejarah kalian itu. Ya. Jadi jangan hanya menyalah-nyalakan, mencari celah untuk mengkritik Islam, tetapi kalian sendiri adalah hitam pekat. Ya. Dan yang ketiga, sekaligus keempat ya, karena saya tidak mau lama, sebenarnya masih banyak sebenarnya ilmuwan atau filosof yang mendapat hukuman, tapi saya bikin berseri aja biar nggak membosankan, nggak terlalu lama. Yang ketiga dan keempat adalah Galileo Galilei dan Kopernikus, dihukum seumur hidup sampai meninggal dunia. Bahkan dalam catatan buku harian Galileo Galilei, lebih baik dia dihukum mati daripada disiksa begitu, dibiarkan hidup tapi kesakitan, hukumannya lebih kejam daripada sebuah pembunuhan. Ini berawal dari teori heliocentris ini dianggap menyesatkan iman serta menistakan ajaran agama oleh Kardinal Robertus Bellarminus. Sejak itu banyak pihak gereja Katolik, gereja Protestan termasuk Martin Luther yang menentang keras teori heliocentris ini. Ingat para Protestan yang pembenci Islam, baca sejarah kalian bagaimana bapak pendiri agama kalian Martin Luther yang menentang keras teori heliocentris ini. Mereka tetap kekeh bahwa bumi adalah datar. Nah, ya, Martin Luther jelas mengakui bumi itu adalah datar dan sebagai pusat alam semesta. Lagi kata Martin Luther, si dungu, jadi dia memanggil si Galileo Galilei dan Kopernikus ini si dungu, padahal dia sendiri yang dungu nih. Jangan-jangan dia sendiri yang dungu. Dan bukti akhirnya sejarah membuktikan teori Galileo Galilei dan Kopernikus lebih benar, bahwa bumi itu bulat seperti yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak pernah ada seorang Kristen mau mengakui seperti ini. Mereka menuduh Islam adalah kaum bumi datar. Padahal bapak penemu agama Protestan sendiri yang mengatakan bahwa bumi itu adalah datar. Bahkan dia berkata memanggil kepada Kopernikus dan Galileo Galilei ini adalah si dungu. Dan itu akan mengacaukan seluruh ilmu astronomi katanya. Padahal otak dia sendiri yang sebenarnya tidak nyampe pemahamannya terhadap keilmuan Galileo dan Galilei. Ya. Nah, Galileo Galilei yang dikenal sebagai bapak sains modern adalah salah satu ilmuwan yang membuktikan kalau teori Kopernikus tentang bumi adalah bulat dan planet-planet lain mengelilingi matahari adalah benar, yang menyimpulkan bahwa matahari sebagai pusat sistem tata surya. Bahkan untuk menguji keakuratannya, Galileo sampai membuat sebuah teleskop. Jadi penemu teleskop Galileo Galilei ya, dia menyelidiki penemuan Kopernikus, dia bekerja keras dan akhirnya menemukan teleskop. Galileo sempat membuat sebuah teleskop untuk observasi tata surya. Ya, ini ada di dalam Islam juga, teori optik yang ditemukan oleh seorang muslim, dan mendapatkan penemuan baru bahwa ia bisa menghitung kecepatan rotasi matahari hanya dengan melihat pergerakan titik hitam di matahari saja.
Begitupun dengan besaran massa planet Jupiter, peredaran planet Venus, dan penemuan cincin Saturnus. Jadi Saturnus itu ada cincin yang namanya cincin Saturnus, itu penemunya adalah Galileo Galilei. Kemudian di tahun 1616, lagi-lagi Galileo memberikan bukti tentang teori heliosentris tentang pasang air laut kepada Kardinal Orsini, bahwa terjadinya pasang air laut disebabkan karena perputaran bumi terhadap porosnya serta perputaran bumi terhadap matahari. Begitu mengagumkan teori dari Galileo sampai-sampai seorang Albert Einstein pun salut dan mengatakan, teori tentang pergerakan bumi dari Galileo ini tidak bisa dibantah oleh siapapun, termasuk kaum elit agamawan. Dia benar-benar luar biasa, ungkap Albert Einstein. Namun sayangnya, teori ini dianggap menyesatkan. Bayangkan, dianggap menyesatkan apa yang dikatakan Copernicus dan Galileo Galilei ini, serta menistakan ajaran agama oleh Kardinal Robertus Bellarminus. Jadi sejak itu banyak pihak gereja Katolik, gereja Protestan, termasuk Martin Luther yang tadi saya bilang menentang keras teori heliosentris ini. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, Martin Luther mengatakan dan menjuluki bahwa Galileo Galilei dan Copernicus adalah dungu karena dia meyakini bumi adalah datar. Ayo, Poten, para bumi datar. Jadi kita manggil mereka para bumi datar ya, karena bapak penemu mereka adalah penemu Protestan menganggap bumi ini ada datar. Endingnya tim investigasi gereja melalui komite inkuisisinya, jadi hukuman inkuisisi ini sangat kejam, selalu digunakan oleh gereja. Siapapun yang menentang gereja selalu dikaitkan dengan hukuman inkuisisi, menggugat Galileo yang saat itu sudah berumur 70 tahun. Jadi kalau enggak 70 tahun dibakar hidup-hidup dia. Tapi Galileo dalam buku harian dia lebih baik mati dibunuh daripada disiksa, mendapat siksaan seumur hidup tetapi dibiarkan hidup tetapi dia seolah-olah menjadi mayat hidup. Nanti akan mayatnya bahkan dipotong-potong sebagai cindera mata. Nanti saya sampai sana nanti. Keputusan pengadilan membuat Galileo menjadi tahanan rumah seumur hidup sampai ia meninggal dunia. Kisah kehidupan Galileo tak secemerlang karyanya untuk dunia. Ia manusia yang kurang beruntung, baik semasa hidup maupun sesudah meninggal pada tahun 1642. Saat ia sudah berumur 77 tahun, selepas ia meninggal, jasadnya seakan menjadi mayat hidup. Hanya disimpan tanpa dikubur, jadi nggak ada dikubur nih. Hingga tahun 1737, hampir seabad sebelum resmi dikubur oleh gereja Santa Croce, Florence di Italia. Jadi mayatnya itu dibiarkan tergeletak selama 1 abad 100 tahun. Betapa kejam ya hukumannya. Nah, sampai 100 tahun kemudian oleh Santa Croce, gereja Santa Croce, Florence di Italia dikuburkan. Itu pun kondisi mayat Galileo sudah tidak utuh lagi karena ada seorang bangsawan yang tega memotong 3 buah jari Galileo untuk dijadikan kenang-kenangan, dimutilasi. Sampai sekarang potongan jari tengah Galileo masih bisa kita temukan di Museum Sejarah Ilmu Pengetahuan di kota Florence, Italia, dan 2 jari sisanya disimpan oleh seorang dokter Italia yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Kejam sekali ya. Di tahun 1992, keputusan penghukuman kepada Galileo Galilei dianggap sebagai kesalahan gereja, ya kesalahan besar gereja oleh Paus Yohanes Paulus II. Kemudian rehabilitasi nama baik Galileo ini dipertegas lagi pada tanggal 21 Desember 2008 melalui pidato Paus Benediktus ke-16 bahwa gereja Katolik Roma mengakui kekilafannya dan merehabilitasi nama Galileo sebagai ilmuwan. Ya. Jadi luar biasa ya. Nah, kalau Copernicus lebih ini lagi, berani lagi dia. Apa yang dikatakan dia mengkritik para biarawan, para paus, para uskup-uskup, dia mengkritik. Ucapannya adalah, banyak pembual besar yang berusaha mengkritik keras karya penemuan saya, padahal mereka sama sekali tidak tahu tentang ilmu matematika, dan dengan tanpa malu mereka nekat menyimpangkan makna beberapa ayat-ayat kudus dalam Alkitab agar cocok dengan tujuan mereka. Jadi banyak uskup-uskup, banyak kaum biarawan, agamawan dari kekristenan menjual ayat-ayatnya supaya cocok dengan mereka dan keuntungan mereka. Mereka juga berani mengecam dan menyerang karya saya. Saya tidak khawatir sedikit pun terhadap mereka. Bahkan saya akan mencemooh kecaman mereka sebagai tindakan yang gegabah dan paling bodoh.
Dan ini terbukti para Ikhwan Fillah, akhirnya teori Kopernikus menjadi teori pembenaran. Ya. Tulisan di atas ya yang saya bacakan tadi adalah penggalan kalimat Nikolaus Kopernikus saat mengirimkan surat kepada Paus Paulus ketiga. Nikolaus Kopernikus adalah seorang astronom, matematikawan, dan ilmuwan sains yang pertama kali menciptakan landasan teori tentang heliosentrisme, di mana matahari menjadi pusat tata surya, dan di kemudian hari ini semakin disempurnakan oleh tadi yang sudah saya bawakan, yaitu oleh Galileo. Dalam buku The Revolutionibus Orbium Coelestium atau Revolusi Falak, dalam falak itu dari bahasa Arab, tentang teori heliosentrisme yang ia rahasiakan selama 30 tahun karena begitu takutnya ia akan pihak gereja yang nanti murka terhadap teori-teorinya. Jelas teori revolusioner ini akan memancing kemarahan massal umat, bukan hanya bertentangan dengan ajaran agama, tapi juga teori ini bertentangan dengan ajaran filsuf yang terpandang, yaitu Aristoteles, dan tidak sejalan dengan kesimpulan matematikawan Yunani atau Ptolemeus yang akhirnya terbantahkan. Ya, Ptolemeus. Selain itu, teori Kopernikus menyangkal apa yang dianggap sebagai fakta sains di masa itu, bahwa matahari terbit dari timur dan bergerak melintasi angkasa untuk terbenam di barat, sedangkan bumi tetap tidak bergerak. Ia terus melanjutkan penelitiannya tentang bintang dan planet, mengumpulkan bukti untuk mendukung suatu teori revolusioner bahwa bumi bukan pusat yang tidak bergerak dari alam semesta, tetapi sebenar-benarnya bergerak mengitari matahari sebagai pusatnya. Jadi yang bergerak adalah matahari mengitari bumi mengitari matahari. Kalau Kristen kan dulu pemahamannya matahari mengitari bumi ya. Sampai akhirnya Kopernikus dianggap sebagai ilmuwan sesat oleh gereja karena teorinya telah mempengaruhi para ilmuwan lain. Di akhir hayatnya sangat luar biasa memprihatinkan ya, seperti Galileo Galilei tadi. Ia meninggal di umur 70 tahun sebagai pesakitan karena dikucilkan sepanjang hidupnya. Sampai kuburannya pun ditandai dengan kalimat ungkapan si pecundang yang meminta ampun kepada Tuhan sebagai seorang pencuri yang dimati di kayu salib. Luar biasa, bahkan sampai mati pun dia masih di persekusi. Jadi para Ikhwan Fillah, itu saja kajian saya. Sebenarnya masih banyak, tapi saya sengaja saya kasih pendek-pendek berseri supaya lebih enak untuk menyaksikannya dan lebih tidak terlalu panjang dan bisa untuk lebih mudah dipahami. Karena saya juga lumayan agak sakit ya para Ikhwan Fillah, agak masuk angin kayaknya. Masuk angin dan suara saya juga agak serak ya. Terima kasih para Ikhwan Fillah yang masih setia di channel Farkan Farluk ya. Semoga apa yang saya bawakan ini memberi manfaat. Jika ada kata-kata yang salah, jika ada kata-kata yang tidak nyaman atau tidak membuat ketidaknyamanan para Ikhwan Fillah semua, saya mohon maaf. Itu adalah kekurangan ilmu saya, kedhaifan ilmu saya, kefakiran ilmu saya, dan saya masih harus banyak belajar. Jika ada satu yang bermanfaat atau ada beberapa yang membuat para Ikhwan Fillah merasa ini bermanfaat, itu semua bukan berasal dari saya tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para Ikhwan Fillah. Saya akhiri dulu konten saya kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama, amin ya rabbal alamin. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.